Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, pada video kali ini kami akan membahas tentang teman ber-ASN, di mana kami akan membahas tentang manajemen talenta, yang di mana manajemen talenta dalam lingkungan kantor kita, yaitu adalah kantor Basarnas. Nah, untuk pertama-tama, perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Chandra Kusuma Widakdo, saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, dan narasumber saya yang pertama adalah Mus Fadil, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Musfadil Hairul Muhammad dari KPP Tarakan. Terima kasih Mas Fadil. Yang kedua adalah Mas Fauzan, silahkan. Ya, terima kasih moderator yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Muhaimin A, biasa dipanggil Uca, dari kantor pencarian dan pertolongan kelas B Tarakan. Jabatan yang dilamar calon rescuer pemula. Terima kasih, moderator. Terima kasih Mas Ucan. Yang ketiga kepada Mas Muhammad Galib. Mungkin Mas Muhammad Galib dinyalain dulu mikrofonnya, Mas. Izin moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galib Ansar, unit penempatan kantor SAR kelas A Manado. Siap. Terima kasih Mas Galib, dan narasumber yang terakhir adalah Mas Pandu, silakan. Terima kasih moderator. Mungkin nanti nama saya Muhammad Direktur Pencarian Kelas B Palangkaraya. Jabatan saya sebagai penasihat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Pandu. Langsung saja untuk yang pertama adalah manajemen talenta, yang dimana implementasi manajemen talenta di dalam lingkungan kantor di Basarnas. Dan untuk mungkin narasumber kami ada yang sama kantornya, tapi bisa nanti dijelaskan berdasarkan kantor masing-masing, yaitu tentang manajemen talenta. Silahkan Mas Fadil bisa menjelaskan bagaimanakah manajemen talenta yang berada di kantor pencarian dan pertolongan Tarakan. Silahkan. Oke, terima kasih moderator. Manajemen talenta yang ada di kantor pencarian dan pertolongan Tarakan dilakukan sebagai bentuk pencarian jati diri, di mana para senior di sini awalnya mempertanyakan apa-apa saja kelebihan dari para calon rescuer yang ada di kantor pencarian dan pertolongan Tarakan. Salah satunya, contoh yang bisa diambil itu diri saya sendiri. Awalnya saya ditanya apa-apa saja kelebihan dari diri saya. Nah, saya menjawab, saya pandai dalam hal editing. Nah, kemudian dari jawaban saya diberi amanah untuk menjadi seorang editor dalam sebuah kegiatan-kegiatan. Nah, hal tersebut merupakan suatu bentuk manajemen dari senior yang ada di kantor pencarian dan pertolongan Tarakan untuk memanage talenta-talenta yang ada di Tarakan. Salah satunya dari saya sendiri. Terima kasih Mas Fadil, sangat bagus sekali. Yang kedua dari kantor Manado dulu, ada Mas Golib, silahkan.
Tolong diulangi Mas Golib, untuk mikrofonnya dinyalain dulu. Mikrofon. Ya. Sama dengan narasumber sebelumnya, waktu kami pertama kali masuk di kantor SAR kelas A Manado, kemampuan kami diuji juga oleh para senior. Di situ kita sebagai CPNS senior ingin mengetahui sejauh mana sih talenta-talenta para calon rescuer atau ABK untuk masuk ke dalam lingkungan kantor SAR Manado sendiri. Terima kasih Mas Golib. Selanjutnya dari Mas Fauzan, bagaimanakah pendapat Anda tentang manajemen talenta di kantor pencarian dan pertolongan Tarakan? Silakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi menurut saya, sebelum kita membahas tentang talenta atau kompetensi yang ada di kantor kita masing-masing, kita harus tahu dulu apa itu definisi talenta atau kompetensi. Jadi menurut KBBI, talenta atau kompetensi itu adalah kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa memutuskan atau menentukan sesuatu. Di sini kebetulan saya ada di kantor SAR Tarakan. Menurut saya permasalahan mengenai kompetensi itu dapat dilihat dari kecakapan anggota dalam mengoperasikan peralatan-peralatan yang baru yang ada di kantor SAR seperti AQA dan EcoSonder, di mana ada beberapa anggota yang masih kurang paham tentang pengoperasian peralatan tersebut. Jadi hanya itu yang mungkin bisa saya amati selama saya berada di kantor SAR Tarakan. Terima kasih moderator. Kembali. Ya, terima kasih Mas Ucan. Selanjutnya dari kantor SAR Palangkaraya pada Mas Pandu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Untuk kebetulan ya, saya ada di kantor pencarian pertolongan kelas B. Menurut saya, manajemen talenta itu seperti halnya seorang ASN yang lain. Setiap ASN harus memiliki kompetensi diri, baik itu dari segi tingkatan kemampuan ataupun lainnya. Karena ketika kita memiliki suatu kemampuan, nantinya kita bisa saja dipromosikan jabatan oleh senior atau pejabat kantor. Contoh misalkan saya penanggung jawab di kantor sebagai penanggung jawab rasa, yaitu itu menurut saya isu yang bisa diangkat dari kantor pencarian pertolongan karya sendiri itu kita bermula atau bisa dikatakan bahwa kita tidak mengetahui kemampuan cara menggunakan alat-alat STK ataupun tools. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pandu. Jadi yang paling sangat wajib kita ketahui adalah di mana banyak alat-alat baru yang di mana belum kita mampu untuk mengoperasikannya. Dan pada Smart ASN ini sebenarnya kita dituntut untuk bisa mengetahui kegunaan dari alat-alat baru, kreatif, dan juga mampu mengoperasikan alat-alat tersebut. Nah, apalagi di kantor-kantor Basarnas memiliki alat-alat yang canggih, yang dimana belum pernah kita sama sekali lihat, belum pernah kita operasikan, apalagi itu. Jadi, menurut teman-teman, bagaimanakah supaya kita sebagai calon pegawai negeri sipil yang dimana ilmu kita bisa dikatakan belum banyak atau belum mampu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyesuaikan dan bisa mengetahui kegunaan dari alat-alat baru tersebut.
Mungkin dua narasumber saja yang akan saya minta pendapat. Yang pertama adalah Mas Ucan. Silakan Mas. Bisa diulang Mas Chandra? Oh ya, Mas, tentang kegunaan alat-alat baru yang dimana kita belum pernah sama sekali memegang bahkan mengoperasikannya. Bagaimana pendapat Mas Ucan supaya kita bisa menggunakan atau menyesuaikan diri supaya mampu untuk menggunakan secepat mungkin. Silakan Mas Ucan. Ya, terima kasih Mas Chandra. Mungkin sedikit saran saja dari saya. Saran saya untuk permasalahan yang saya paparkan tadi, mungkin saran saya mungkin memberikan pelaksana pelatihan pada seluruh anggota tentang bagaimana cara pengoperasian alat-alat tersebut, dan untuk anggota agar lebih aktif dalam mencari informasi di media sosial ataupun di buku-buku referensi tentang bagaimana cara pengoperasian alat tersebut. Mungkin itu saja. Moderator. Siap, terima kasih Mas. Saya selanjutnya kepada Mas Fadil, mungkin singkat bisa dijelaskan. Oke, terima kasih moderator. Jadi talenta itu bukan sesuatu yang tanpa diasah, tetapi sangat perlu diasah untuk dapat fokus menghasilkan kinerja yang maksimal. Jadi terkait alat-alat baru yang belum dikuasai, sebenarnya banyak cara untuk mengetahuinya. Pertama, dalam bermedia sosial, kita perlu mengetahui ataupun mencari bagaimana cara pengoperasian alat tersebut di media sosial seperti YouTube dan lain-lainnya. Jadi kita tidak hanya menerima suapan dari orang-orang yang tahu, tapi kita harus perlu mencari tahu lebih detail mengenai alat-alat yang baru. Jadi terkait keberhasilan seseorang itu tergantung dari dirinya sendiri. Apakah dia mau untuk mencari tahu lebih jelas terkait hal-hal yang baru yang ada di sekitarnya, atau dia hanya berdiam diri di tempat dia sekarang. Oke, terima kasih. Oh, siap. Terima kasih Mas Ucan. Kita harus mencari referensi sendiri juga. Jangan hanya menunggu untuk diberikan sebuah materi. Jadi kita juga harus aktif sendiri. Selanjutnya kepada Mas Pandu, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Terima kasih, narasumber. Menurut saya, cara kita lebih mengenal atau lebih memahami suatu alat baru itu, saya setuju dengan tadi yang dikemukakan oleh Bapak Galib, Bapak Ucan dengan Bapak Muspadil. Kita harus mengasah diri kita sendiri, dan kita juga selain kita menanyakan kepada senior kita ataupun kepada orang yang mengetahui, kita juga harus bisa sedikitnya membaca, karena setiap alat baru biasanya ada buku panduannya. Nah, kita juga bisa belajar dari itu untuk mengasah kemampuan kita agar kita bisa meningkatkan kemampuan kita, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Mas Pandu. Pertanyaannya adalah kita sebagai CPNS atau pegawai baru, kita belum mengetahui banyak tentang alat-alat yang ada di Basarnas. Yang dimana alat-alat tersebut bahkan kita ada beberapa yang belum pernah kita lihat. Nah, dan sekarang kita dalam Smart ASN kita harus bisa mengoperasikannya. Kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, sebagai CPNS atau calon rescuer pemula, menurut Bang Golib, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tepat untuk mengerti penggunaan alat tersebut? Silakan Mas Golib. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Bang. Untuk masalah ketidaktahuan, sebagai seorang CPNS, tentunya
kita harus mencari tahu dulu dalam internalisasi kantor. Banyak senior-senior yang mungkin sudah memahami penggunaan alat tersebut. Seperti juga yang disampaikan tadi narasumber sebelumnya, kita harus mencari beberapa sumber atau sumber referensi. Ketika kita sudah mendapatkan jawaban atau hasil dari senior yang ada di kantor di dunia sekarang ini, apalagi dunia teknologi, dunia artinya sudah majulah, maka kita cari sumber referensi di internet, karena dengan itu kita bisa menyamakan antara yang diberikan oleh senior dan yang kita dapatkan di internet sendiri. Izin, terima kasih Bang. Ya, terima kasih Mas Fadil. Jadi kesimpulannya adalah kita walaupun sebagai pegawai baru, kita harus mampu untuk segera menyesuaikan diri dengan alat-alat yang dimana kita saja belum pernah melihatnya. Nah, salah beberapa metode yang bisa kita gunakan, yang pertama adalah belajar dari senior, tapi kita juga tidak bisa terus-menerus menunggu untuk mendapatkan materi dari mereka. Jadi kita juga harus aktif dalam mencari informasi sendiri di media sosial, seperti yang dikatakan oleh narasumber-narasumber kami. Terima kasih untuk perbincangan pada malam ini. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga pendengar. Amin. Untuk selanjutnya, mungkin langsung saja melakukan penutupan. Billahi fissabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.